Selamat sore anak-anak ibu semua. Baiklah, di sini kita bertemu kembali dalam pertemuan yang kedua mengenai tema pembelajaran kita, yakni proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke wilayah Nusantara. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan menyambung pertemuan yang minggu kemarin, yakni kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Nusantara itu pada saat proses masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kalau anak-anak semua absen terlebih dahulu. Absen akan ibu tunggu dalam 15 menit ke depan ya. Baiklah, sebelum ibu menyampaikan materi pembelajaran, ada baiknya kalau ibu menyampaikan kompetensi dasar kita pada pertemuan kita kali ini dulu. Kompetensi dasarnya yakni yang pertama, menganalisis beberapa teori tentang proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, mengelola informasi mengenai proses masuk dan berkembangnya kerajaan Hindu-Buddha dan pengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Adapun tujuan pembelajarannya yakni melalui membaca referensi siswa dapat menjelaskan pengaruh budaya India pada masyarakat Indonesia. Yang kedua, melalui membaca referensi siswa dapat menjelaskan kehidupan masyarakat pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Dan yang ketiga, melalui pengamatan beberapa peninggalan sejarah, siswa dapat menjelaskan keteladanan para pemimpin pada masa Hindu dan Buddha. Pada PPT yang telah Ibu bagikan, di situ sudah tertera beberapa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia pada saat itu. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu yang pertama kali berdiri di Indonesia setelah berkembangnya pengaruh dari India. Hal ini didasarkan oleh prasasti Yupa yang pada saat itu ditemukan di daerah Kutai, yakni sejak tahun 400 Masehi di daerah Kalimantan Timur. Sedangkan silsilah keluarga kerajaan Kutai itu yang pertama ada Pudungga, yang kedua ada Asmawarman dan Mulawarman. Nah, di sini Ibu hanya menjelaskan sepintas saja, nanti selebihnya bisa dibaca di PPT yang telah dibagikan. Kemudian kita akan mempelajari mengenai prasasti Yupa. Sumber informasi diperoleh dari Yupa atau tugu dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad keempat. Ada 7 buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah kerajaan Kutai. Dari salah satu yupa tersebut, diketahui bahwa raja yang memerintah kerajaan Kutai saat itu ialah Mulawarman. Namanya dicatat dalam yupa karena kedermawanannya yang menyedekahkan 1000 ekor lembu kepada Brahmana. Kemudian ada juga keadaan sosial dan budaya masyarakat kerajaan Kutai. Bila dilihat dari letak kerajaan yang berada di dekat sungai, maka diperkirakan masyarakat Kutai hidup dari bercocok tanam dan juga beternak. Masyarakat sudah mengenal hidup gotong royong dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya upacara keagamaan di tempat suci, yaitu Waprasiswara dan pembuatan tugu peringatan seperti Yupa. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja ini ada masa keruntuhan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu berakhir pada saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini atau Kutai Mardipura ini berbeda dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang ibu kotanya pertama kali berada di Kutai Lama. Baiklah, selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad keempat hingga abad ke-7. Taruma merupakan salah satu. Berikut ini adalah kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada Kerajaan Kutai. Antara lain, yang pertama yaitu kehidupan politik. Kehidupan politik pada Kerajaan Kutai dijelaskan dalam prasasti Yupa.
di mana dijelaskan bahwa raja terbesar Kerajaan Kutai adalah Raja Molawarman, yang merupakan putra dari Raja Aswawarman. Raja Aswawarman sendiri merupakan keturunan dari Raja Kudungga. Prasasti Yupa juga. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai kehidupan masyarakat Tarumanegara. Pada kehidupan politik, berdasarkan tulisan-tulisan yang terdapat pada prasasti, diketahui bahwa raja yang pernah memerintah di Tarumanegara hanyalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti Tugu yang menyatakan Raja Purnawarman telah memerintah untuk menggali sebuah